Halo guys, perkenalkan nama saya Rolita. Sini saya ingin sharing sama teman-teman yang mau investasi di Jepang. Jadi video ini teruntuk kamu yang tinggal di Jepang, terutama di Tokyo. Oke. Ya, bagi kamu yang nggak tinggal di Jepang juga tidak apa-apa, mungkin bisa mendengarkan saran bagi kamu yang mau investasi sedangkan kamu masih pemula. Saran saya bagi kamu yang investasi pemula adalah berinvestasilah dengan emas. Kenapa emas? Karena emas satu, fisiknya bisa kita pegang, bisa kita simpan sendiri, dan kedua, proses pembelian dan penjualannya tidak ribet. Oke, bagi kamu yang tinggal di Tokyo, saya sarankan beli emas di Ginza Tanaka. Kamu bisa searching tuh nanti di Google Ginza Tanaka, oke? Nah, di situ apa aja prosesnya dan apa aja syaratnya? Ntar saya bahas satu persatu. Pertama, dari proses perjalanannya deh. Stasiun terdekat di dari Ginza Tanaka itu menurut saya ya dari lokasi saya itu Takaracho Station ya. Dari Takaracho Station nanti keluar di pintu A3. Nah, dari pintu A3 tinggal jalan kaki 8 menit ya. Terus hal yang perlu dibawa apa aja tuh guys? Uang ya. Hanya bawa uang cash. Jadi kamu sudah searching dulu tuh di rumah sebelum mau datang ke tempatnya. Kamu bisa searching harga emas hari ini ya, kali-kalikan minimal pembeliannya 5 ya guys, 5 per 5 gram. Nah, kamu kali-kalikan berapa uang yang harus kamu bawa. Kemudian ya itu aja sih yang perlu dibawa, hanya uang doang, uang cash, karena di sana tidak diterima pembayaran dengan kartu kredit atau kartu debit ya. Terus setelah nanti di Ginza Tanaka, jangan lupa ambil nomor urut, bilanglah nanti kamu mau pergi ke tempat pembelian emas. Jadi biasanya itu di lantai 4 ya untuk beli emas. Beli atau jual emas itu di lantai 4, nanti dapatkan nomor urut, kemudian pergi ke area beta, ke liftnya, nanti diarahkan sama petugasnya. Terus setelah di lantai 4, nanti ada petugas lagi tuh yang nanya, mau beli atau mau jual gitu ya. Ya, nanti kalau kamu mau beli ya bilang aja nanti konyu gitu ya, atau nih mereka juga nanya nanti konyu deh, konyu shimasu ka, konyu desu ka, gitu ya. Nah, bilang aja ya mau beli gitu ya. Terus nanti dapat formulir dari petugasnya. Nah, di situ kamu sambil nunggu nomor antrianmu sambil oh ya, tadi nomor antrian yang dari lantai 1 itu kamu kasih ke petugasnya akan ngasih nomor antrian baru, oke? Nah, sambil kamu nunggu nomor antrianmu dipanggil, kamu isi tuh formulirnya. Ya, ngisinya juga nggak susah-susah banget sih guys. Ada aja kalau kamu nggak mau pakai bahasa Jepang, ada bahasa Inggris. Hanya ya bahasa Jepang juga nggak terlalu ribet ya, maksudnya kita hanya ngisi data diri doang kayak nama, tanggal lahir, nomor telepon, alamat. Itu aja sih, iya. Itu aja yang kita isi di formulir itu. Nah, terus setelah nomor urut kita dipanggil, kita nanti masuk ke ruangan yang diarahkan sama petugas. Kemudian nanti petugas akan mengisi data kita sesuai dengan formulir kita itu, dan akan ditanya mau beli yang apa, emas, platinum, atau ya semacamnya, banyak jenisnya soalnya ya. Dan kalau kita mau beli emas ya kita bisa lihat di situ mau berapa, minimal 5 gram tadi ya, 5 gram. Kemudian di situ nanti juga di mejanya ada kertas informasi harga emas saat itu per gramnya. Terus ya harga emasnya itu akan nanti dikenakan harga pembuatan ya. Jadi misal kita searching nih harga emas sekarang 1 mang 6.000 kayak tadi ya, 1 mang 6.000 per gramnya, kita akan ditambahin biaya pembuatan. Nanti ada situ tertulis setiap gram itu akan beda harga pembuatannya. Kemudian ya nanti di
kita nggak banyak-banyak tanya sih, nggak banyak-banyak ditanya-tanya juga, hanya kayak seperti biasa, kayak membeli barang seperti biasa, petugasnya akan masukkan data kita, kemudian ya udah kita bayar cash, kasih uang cash sesuai dengan banyaknya gram yang kita beli, kemudian kita dapat emas kita. Ya, overall pelayanannya bagus sih. Dan nanti kita dapat amplop yang begini. Di sini nanti emas kita dimasukkan. Kebetulan sudah saya buka ya. Nih, dalam amplopnya nanti ada ini. Oke. Oh ya, nanti waktu pembelian kita juga dapat struk pembelian yang begini. Oke. Ini struk pembeliannya, guys. Dan dapat ini aja sih nanti. Nih di dalamnya. Kita buka ya emasnya. Oh my god. Ini harganya nggak main-main, tapi bungkusnya really. Aduh, hanya terbantu sama cover yang bagus. Ini bagus sih covernya ya untuk bungkusannya, tapi apa? Aduh, kayak main-mainan ya, padahal harganya nggak main-main. Oke, di sini saya beli yang kecil dulu 5 gram, karena saya ingin membandingkan emas di Jepang sama di Indonesia. Kebetulan punya saya itu juga 5 gram yang fisiknya di Indonesia. Oke, kita lihat ini punya saya yang dari Indonesia. Emas batangan 5 gram dari Indonesia. Lihat nih, secara kasat mata sama-sama 5 gram nih. Secara kasat mata bedanya sudah kelihatan ya. Tapi tenang, ini nggak ada yang membedakan mana asli dan palsu, bukan. Saya tidak bertugas sebagai itu. Hanya ini sama-sama asli, guys. Kenapa? Yang Indonesia lebih besar, Jepang kecil sekali. Gramnya kenapa? Waktu pembelian nanti kita juga dikasih tunjuk kok di ini 5 gram. Jadi ada timbangannya, kita lihat gitu, ini 5 gram. Jadi nggak usah khawatir ini betul-betul 5 gram atau tidak ya. Nanti waktu pengambilan barang pembelian nanti ada timbangannya di situ. Kita bisa menyaksikan secara seksama itu memang 5 gram. Ini betul-betul 5 gram. Bedanya apa? Ya, setelah saya lihat ya, maaf saya agak pilek karena alergi bunga, serbuk bunga. Setelah kita lihat, bedanya itu adalah yang di Indonesia agak mipih. Ini sebenarnya kalau dibuka bungkusnya, dia agak tipis. Dia tipis. Jadi dia tipis tapi lebar. Nah, sedangkan Jepang ini tebel. Dia ini lebih tebel. Nah, kelihatan kan dari sini aja udah kelihatan. Kalau Indonesia nggak kelihatan kan tipisnya. Nggak kelihatan. Ini tebel. Memang dia kecil gitu. Jadi yang emas jenisnya sama ya, 9099. Emas 99 jam sama. Bedanya hanya ketebalannya ya. Ketebalannya ini yang Jepang dia tebal, yang Indonesia dia tipis. Tipis tapi dia ukurannya besar. Oke. Ini aja. Jadi kalau misalnya takutnya beli, sedangkan Indonesia nih ada nih barcode-nya nih menyatakan asli atau enggak ya, ada barcode-nya. Ini Indonesia Jepang bagaimana? Ada barcode-nya? Tidak ada guys, ini nggak ada barcode ini asli atau palsu, tidak ada. Tapi kita bisa jual ini di mana aja, negara mana aja. Kenapa? Karena ini emas 99. Jadi mau di Indonesia, mau di negara manapun kita bisa menjual kalau selama itu emas 99 ya. Ya mungkin kena biaya ya, biaya sedikit potongan. Itu normal, mau di negara mana aja pasti dapat potongan. Dan ya begini ya guys. Harga emas sekarang lagi naik dan lumayan untuk kamu yang investasi pemula. Saya sarankan investasi emas dulu, kemudian nanti ya udah mulai banyak, kamu bisa cairkan, kamu bisa jual, dan mungkin bisa beli rumah atau tanah di Indonesia. Karena mungkin ada nih yang megang uang secara cash takut terpakai. Terus apalagi godaan di Jepang, barang-barang branded yang murah-murah. Terus banyak godaan deh
membuat kita itu lupa untuk menabung. Jadi nabunglah dengan berinvestasilah dengan emas. Saran saya dengan emas karena bisa dijual dengan gampang, dibeli dengan gampang juga. Dan ya aman sih menurut saya. Untuk kamu pemula, mari kita berinvestasi emas ya di Jepang. Semangat. Oh iya, satu info lagi. Tadi saya bertanya sama petugasnya karena memang saya juga menggunakan aplikasi online di Jepang, di Indonesia, pembelian emas online di Indonesia. Jadi saya penasaran di Jepang ada nggak gitu ya. Saya tanya, oh kebetulan ada juga. Dan setelah dibahas-bahas nih di sini, setelah dibahas-bahas, ya 11-12 sama prosesnya kayak di Indonesia. Dan worth it sih beli emas online apalagi kamu yang mungkin kalau misalnya di Saitama tinggal di Nagano bingung gitu ya belinya, tinggal ya udah sekali datang dulu ke Ginza terus minta untuk penjelasan tentang beli emas secara online. Jadi nanti kita bisa beli emas secara online, kita bisa saving emas kita sedikit demi sedikit di brankas online, dan kita bisa cairkan secara fisik. Dan informasinya adalah kalau kita mau mencairkan secara fisik, kalau kita beli secara fisik nih 5 gram yang fisik nih setiap bulan, atau misalnya ya saat kita punya uang nih 5 bulan 5 emas ini pembuatan fisik secara fisik, beli emas secara fisik langsung nih, kita kena biaya pembuatan fisiknya ya. Jadi kayak tadi tuh sebenarnya harga per gramnya itu 1 mang 6.000, ditambah biaya fisiknya sesuai gramnya itu 4 ribuan. Jadi lumayan ya kita belinya berapa harganya. Dan kalau misalnya secara online kita udah saving uang kita, saving emas kita, misalnya 10 gram tuh udahan kita saving per bulan, kita beli 1 gram, kita saving, terus kita mau mengambil fisiknya, ya bisa kita jual, kita datang ke ke Ginza Tanakanya, kita mau beli fisik, ambil fisiknya, dan katanya pembuat dia tidak dikenakan biaya pembuatan. Enak kan? Lumayan kan nggak dikenakan biaya pembuatan, jadi kita hanya dikenakan biaya harga emas saat itu per gramnya aja. Kalau kita mau fisik kan kita nggak kena biaya pembuatan fisiknya, tapi saat kita mau menjual sama aja seperti pembuatan yang barang fisiknya akan dikenakan biaya potongan saat penjualan. Tapi ya lumayan sih menurut aku bagi kita yang mau investasi ya, niatnya investasi ya, mau nabung ya gitu kan. Lumayan, jadi kita bisa beli secara online 1 gram per bulan. Kemudian udah 10 gram nih gue mau fisikkan deh gitu kan. Bisa tinggal fisikkan dan ambil barangnya ke Ginza Tanaka, tempat yang tadi. Tanpa kena biaya apapun lagi, katanya sih begitu. Saya juga masih baru memulai secara online karena ya setiap bulan mau datang ke sana itu ribet, makan biaya, waktu, dan juga minimal pembeliannya 5 gram kalau secara langsung ya. Jadi kalau kita mau investasi maunya per bulan aja, per bulan segram ya, rekomendasi deh pembelian secara online. Oke, cukup sekian penjelasan saya, sharing saya kepada teman-teman sekalian. Kalau mau bertanya boleh. Dan cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye.